Ya, sebelum kita melanjutkan apa yang akan menjadi bahan pembicaraan pada pagi hari ini, tadi sudah kita buka dengan berdoa dan kali ini baru 48 di antara siswa kelas 9 yang harusnya berjumlah 186 itu hadir. Maka bagi teman-teman yang sudah hadir, ada beberapa informasi kaitannya dengan tugas 1 dan tugas 2 yang sudah saya kirimkan dan menjadi kewajiban kalian untuk mengerjakan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugas, baik tugas 1 maupun tugas 2. Dan untuk selanjutnya, dari tugas-tugas yang sudah Bu Jati berikan komentar atau feedback itu mohon diperhatikan. Lain kali kalau kalian mengirimkan tugas, tolong foto yang dikirimkan difokuskan pada tulisan, sehingga tulisan akan mudah dibaca untuk dikoreksi. Adapun informasi untuk minggu depan, kalian ulangan harian yang pertama, materi dari pokok bahasan yang pertama, ya, 1 pokok bahasan. Karena hari ini kita sudah melakukan pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga dengan subpokok bahasan yang ketiga, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Bisa kalian siapkan materi di halaman 21 buku paket kalian. Pertemuan kemarin juga sudah Bu Jati sampaikan, mohon untuk dibaca bukunya, dipersiapkan sehari sebelumnya, setidaknya untuk malam hari kita sudah mempersiapkan diri sehingga pagi ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Coba Aldino Adam, sudahkah kalian baca materi ini sebelumnya? Aldino tolong dijawab, Aldino Adam. Halo? Iya, Bu. Iya, Aldino sudah membaca buku, Nak? Belum. Ada, belum ya, Aldino, belum. Ananda Safa, coba Ananda Safa, dijawab pertanyaan Bu Jati, sudahkah disiapkan materinya? Sudah, Bu. Sudah. Di halaman berapa kalian buka buku paketnya? Ananda Safa? (21) Betul, ya. Mari teman-teman semuanya, di halaman 21, kita mulai perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Bagaimanakah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum? Bahwa saat ini sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara yang kita punyai, ya, yang kita punya, lembaga-lembaga negara, dari yang sudah ada kan ada beberapa tambahan karena dari amandemen yang dilakukan atau perubahan yang dilakukan. Di sini ada lembaga tambahan yang namanya DPD. Kemudian ada lembaga negara yang namanya MK atau Mahkamah Konstitusi. Ada lembaga negara juga yang namanya KY, ya. Di sini
komisi yudisial. Selain itu juga masih ada lembaga-lembaga yang lainnya. Ya, lembaga yang lain ada lembaga DPR, ada lembaga MA, kemudian presiden dan sebagainya. Dengan adanya lembaga-lembaga negara tersebut tetap berdasarkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Lembaga-lembaga negara yang terbentuk itu dalam rangka untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang berideologi Pancasila, yang mempunyai sifat terbuka, ideologi kita kan, ideologi Pancasila bersifat terbuka. Halo. Mohon untuk tenang. Iya, sampai umum. Mohon untuk tenang. Dimatikan dulu mic-nya yang baru masuk. Bangsa Indonesia yang berideologikan Pancasila. Pancasila terkenal sebagai ideologi yang terbuka. Karena nilai-nilai dasarnya yang ada di dalam Pancasila itu sifatnya tetap. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau tugas kemarin, tugas yang kedua, itu yang kalian tuliskan bukan pengertian ideologi terbuka, tapi bagaimana Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi terbuka. Ya, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, nilai dasar, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, ya, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan itu sifatnya tetap. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bangsa Indonesia tetap menghargai hak asasi manusia, ya. Yaitu di dalam hak asasi manusia yang bagaimana? Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Tetap menghargai hak asasi manusia dengan nilai-nilai Pancasila. Tetap diutamakan, ya, mengutamakan di sini hak asasi manusia. Adapun karena di sini kita bicara di bidang politik dan hukum, ya, demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi yang bagaimana? Yang tumbuh dari tradisi, nilai-nilai, budaya, bangsa. Demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan? Yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Sarana apa yang digunakan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi ini? Yaitu lewat sistem yang namanya sistem pemilihan umum. Nah, sistem pemilihan umum ini merupakan perwujudan dari nilai demokrasi, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik, berpolitik. Ya, berdemokrasi. Sistem pemilihan umum demokrasi ini merupakan perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik. Mengapa? Karena lewat pemilihan umum ini kita akan memilih wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita yang akan duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Nah, dalam bidang politik itu ya lewat demokrasi itu menggunakan asas yang namanya luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di mana lewat pemilu itu kita memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, yang akan mewakili rakyat dalam pemerintahan. Kan dalam demokrasi itu, dalam demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Lalu bagaimana rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan? Ya, melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Ya. Lalu di bidang hukum, di bidang hukumnya bagaimana? Yaitu terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional yang kita kembangkan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Perlu kita ingat ya anak-anak, bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Apa maksudnya? Bahwa perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan dari pusat, daerah, ya, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, hukum nasional kita adalah hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Ya, berdasarkan Pancasila. Peraturan apapun yang berlaku di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Coba dari Bu Jati yang terangkan tadi, adakah pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya, pencet gambar tangannya. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang mendengar suara Bu Jati? Atau malah pergi semuanya ini? Dengar ya? Oh, iya. Coba kalau ada pertanyaan, tolong dijawab, ya. Coba sekarang saya ingin mendengar suara Angelina Laura Jannah. Angelina? Angelina, dengar suara Bu Jati? Ya. Ya. Ada pertanyaan buat kamu, ya. Coba apa yang dinamakan Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum? Angelina, silakan dijawab. Untuk Angelina dulu. Kalau belum bisa menjawab, coba Bunga Zahra. Bunga Zahra. Tolong apa yang tadi Bu Jati sampaikan.
Pertanyaannya, apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Ya, Bunga, silakan berbicara. Peraturan perundang-undangan yang berlaku Iya, dilanjut. yang berlaku dalam masyarakat Indonesia di luar. Peraturan, Lain-lain. coba. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik dari peraturan yang ada di pusat maupun peraturan yang ada di daerah, termasuk peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Coba Khairul Anam. Halo Khairul Anam. Khairul Anam. Khairul Anam? Ya. Iya. Pertanyaannya, jadi kasih pertanyaan buat kalian. Yaitu, dalam sistem pemilu itu menggunakan beberapa asas. Asas apa saja yang digunakan dalam sistem pemilu? Harul Anam. Asas kejujuran. Asas apa, Nak? Kejujuran. Kejujuran. Terus? Kedisiplinan. Bu, on mic-nya mati, Bu. Bentar, ya. Asas yang digunakan di dalam pemilu itu luber, jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bukan asas kedisiplinan. Tadi kejujuran masuk ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, oke. Berarti kalian sudah memperhatikan apa yang saya terangkan. Dilanjut, yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi yang kita selenggarakan, juga sistem ekonomi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Ya. Di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan. Nih, sistem ekonomi. Yang pertama, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berarti sesuai dengan nilai Pancasila, sila yang keempat. Ya, musyawarah kekeluargaan. Tadi kan musyawarah mufakat. Sistem ekonomi kita
sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Kenapa dikuasai oleh negara? Karena ya, kalau dikuasai perorangan nanti akan ada eksploitasi. Keadilan tidak bisa diwujudkan. Makanya yang di sini menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya air, ya, air minum, listrik, ini menguasai hajat hidup orang banyak kan di situ, dipelihara, dikuasai oleh negara. Nah, bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ya. Digunakan untuk siapa? Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu prinsipnya apa coba? Demokrasi ekonomi. Desi Alia. Yuk, Desi Alia. Desi Alia, dengar suara Bu Jati. Desi Alia. Desi Alia, halo. Halo. Desi Alia. Oh, tidak dengar. Siapa yang akan menjawab coba? Bagaimanakah prinsip demokrasi ekonomi? Prinsip apa saja? Iya, Kartika. Silakan dibaca. Agustina, diam dulu ya. Kartika, silakan bicara. Prinsip apa? Demokrasi ekonomi dengan Kartika. prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Iya, betul. Bahwa prinsip-prinsip ekonominya di sini demokrasi ekonomi yang berprinsip pada kebersamaan, pada efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta harus diingat menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Walaupun dalam bidang ekonomi saat ini kita tidak bisa menolak ya pengaruh dari luar, pengaruh dari negara asing. Namun apabila pengaruh-pengaruh asing itu khususnya dalam bidang ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, boleh saja kita kembangkan. Sekarang bisa kalian kenal, lihat yang ada yang namanya supermarket, ada yang namanya mall, bursa saham, asalkan penyelenggaraannya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, boleh kita kembangkan. Ya, boleh kita kembangkan. Sekali lagi, ekonomi kita boleh berkembang dengan pesat, boleh menerima pengaruh dari luar, tetapi nilai-nilai Pancasila yang menjadi jati diri kita, bangsa Indonesia, itu tetap untuk perhatikan. Tolong sekarang Bu Jati minta diaktifkan dulu untuk videonya. Video kalian masing-masing, tolong dipencet. Ini gambarnya di tadi tidak muncul kalau tidak dipencet seperti diaktifkan. Ya, silahkan. Coba. Hanya 5 detik saja. Bareng-bareng. Ya. Yuk. Bareng-bareng. Coba, belum ada ini. 1. Iya. Sudah ada 1. Oke, seragam bagus. Silakan diaktifkan yang lainnya.
Ya, iya, ini sudah diaktifkan. Terima kasih. Yang lain mana? Ya, coba yang lain. Supaya kelihatan di sini. Yang hadir, tidak hanya namanya saja, wajahnya juga pengen jadi lihat. Agustina? Agustina? Coba diklik sebentar, Nak. Kok kedik? Tidak usah sama bicara. Cuma diaktifkan saja coba. Ini gaya belajar kalian itu kalau sudah menghidupkan apa? Video semuanya tidak mau ini. Alergi ya. Nah. Oke. Sudah. Ada pertanyaan kaitannya dengan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi? Halo? Masih di situ kah? Ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan enggak kaitannya dengan perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi? Tidak. Tidak. Kalau tidak, sekarang coba dilanjut perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Ya, dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional itu apa? Siapa yang tahu? Apa tujuan pembangunan nasional? Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang bagaimana? Terwujudnya Adil dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oke, betul. Suara Anam tadi kelihatan dah nih. Kartika, yang lainnya ya, tadi sudah menjawab bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yaitu menghendaki adanya masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan yang terarah. Yaitu tentu saja dasarnya adalah Pancasila. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang dikembangkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia memang ingin menjadi masyarakat yang maju, modern. Maka dikenal dengan adanya proses modernisasi. Perlu diingat anak-anak, modernisasi itu berbeda dengan westernisasi. Modernisasi itu ya kita secara modern, ada perubahan-perubahan, lebih maju, lebih modern ya. Tetapi nilai-nilai sosial yang dikembangkan tetap harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa nilai-nilai Pancasila? Ya ada kekeluargaan, ada gotong royong, ada musyawarah. Ini tetap harus dikembangkan walaupun kita menjadi negara yang maju. Jangan sampai generasi muda, kalian contohnya, akan kehilangan rasa kegotong royongan. Akan kehilangan rasa kepedulian. Akan kehilangan rasa kebersamaan, kekeluargaan. Ya, boleh modern. Tetapi modern maju di sini, maju yang bagaimana? Yang tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sikap ilmiah penting. Ya. Berpikir secara rasional, berpikir secara ilmiah. Ini penting, tetapi sekali lagi nilai-nilai Pancasila harus kita kedepankan. Yang namanya maju, yang namanya ilmiah itu tidak dengan menghilangkan nilai-nilai Pancasila.
Tidak dikatakan maju itu terus pikirannya memang maju sesuai dengan harapan cita-citanya, namun nilai-nilai Pancasila dikesampingkan, itu bukan maju. Kita bergaya hidup seperti asing, orang asing. Ya. Karena budaya ini, sosial budaya. Pakaiannya meniru model orang asing. Kelakuannya meniru orang asing. Kita boleh melihat budaya, menyerap budaya dari luar, tetapi kita punya yang namanya filter, saringan, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kalau itu kita kembangkan, kita tetap menjadi masyarakat yang maju, tetapi tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ya, paham-paham kedaerahan, paham-paham yang mengutamakan daerah atau paham yang sempit, ya, budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila, kemudian sikap feodal, ini juga harus kita tolak, ya, kita cegah, karena nilai-nilai itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 27 dan pasal 30. Pasal 27 khususnya ayat 3 dan pasal 30 khususnya ayat 1. Oke, coba sekarang Anggi Setiana Maharani. Coba dibaca bagaimana bunyi pasal 27 ayat 1. Ya, Anggi. Pasal 27 sekali lagi 27 ayat 3. Nah, ayat 3 ya, bisa diralat. 27 ayat Anggi Setiana Maharani. Nah, Anggi, hidupkan videonya, Nak. Anggi Setiana Maharani, tolong hidupkan videonya. Diklik sebentar. Tidak mau. Coba Diana Yulianisa. Kamu jawab pertanyaan Bu Jati. Pasal 27 ayat 3. Bagaimana bunyinya? Diana Yulianisa. Apa Bu pertanyaannya? Maaf Bu diulangi. Aduh Diana, kamu kenapa? Kamu lari kemana? Enggak lari. Enggak lari, kok enggak dengar pertanyaannya Bu Jati? Lah di sini Mas, kok rame loh? Kenapa rame? Pelajaran kok rame? Bareng-bareng sama siapa? banyak Bu. Ya Diana, pasal 27 ayat 3. Hah? Oke. Khairul Anam. Pasal 27 ayat 3, Nang. Khairul Anam. Halo Khairul Anam. Ya. Iya, dibaca, Nang. Pasal 27 ayat 3. Wah, ini ternyata enggak konsen ya mengikuti pelajaran ya. Sambil tidur-tiduran atau sambil apa ini? Kalau disuruh membaca kok tidak bisa ya?
Di dalam pasal 27 ayat 3 bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Setiap warga negara itu punya hak sekaligus punya kewajiban dalam pembelaan negara. Maka ditegaskan pula di pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara dan di sini wajib dan berhak ya. Berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi setiap warga negara itu punya hak sekaligus punya kewajiban dalam usaha pembelaan negara maupun dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu di pasal itu, dua pasal itu berarti menegaskan kepada kita adanya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara itu sangat-sangat diperlukan. Jangan kita, sudah ada TNI, sudah ada Polri, maka kita diam saja. Tidak seperti itu. Partisipasi masyarakat dalam bela negara, dalam usaha pertahanan keamanan negara ini sangat-sangat diperlukan. Sebetulnya sejak dulu memang sudah ada. Kalau di kampung-kampung itu ya terkenal dengan siskamlingnya, sistem keamanan lingkungan atau ronda malam. Itu sebetulnya juga merupakan wujud pertahanan keamanan negara. Lalu bagaimana kalian sebagai seorang pelajar? Pertahanan keamanan negara ini juga perlu kita lakukan sesuai dengan profesi kita, yaitu sebagai pelajar. Maka tetap harus belajar dengan sebaik-baiknya. Oke, ini sampai berakhirnya pelajaran. Bu Jati akan download untuk yang hadir ya. Kali ini ternyata hanya ada beberapa anak file with download. Oke, ya sudah bisa di download. Sekali lagi ingat tugasnya dikerjakan, diselesaikan. Sandra Eka, tolong dimatikan dulu. Khairul Anam, matikan dulu. Sandra Eka, mic-nya matikan dulu. Ya. Sekarang silakan kalian persiapan untuk mengerjakan, menyelesaikan. Bisa ditunggu karena sudah jatuh tempo semuanya. Kedua tugasnya sudah jatuh tempo semuanya. Ya, minggu depan silakan untuk persiapan ulangan. Jadi akhiri, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Silakan untuk living, ya. Keluar. Nip. Dul. Assalamualaikum.